Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kamu perbuat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Para shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa memahaminya. Ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah. Ittaqillah. Hak Allah untuk kita senantiasa bertakwa kepadanya. Takwa artinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau ada pada diri kita sifat takwa ini, maka akan berpengaruh pada tindak tanduk kita sehari-hari, tingkah laku kita sehari-hari, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada sesama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian yang kedua adalah hak individu kita masing-masing. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita perbuat. Maknanya adalah ketika kita melakukan kejelekan, maka kebaikan yang kita akan lakukan akan bisa menghapus kejelekan yang kita lakukan. Ini ada hak individu kita masing-masing. Hak individu kita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan daripada kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hak yang ketiga ini adalah ada hak orang lain untuk kita tunaikan. Mana hak orang lain itu? Hak orang lain adalah agar kita senantiasa berakhlakul karimah kepada sesama kita. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa untuk kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan tetap mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, guru, dan juga akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Akhlak yang paling tinggi kita kepada Allah adalah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah akhlak yang paling tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga tidak kalah pentingnya adalah akhlak kita kepada orang tua. Lebih-lebih di bulan yang mulia ini, untuk senantiasa kita berakhlakul karimah kepada orang tua kita, agar tetap bersifat santun, berkata yang baik, lemah lembut kepada orang tua kita dan kepada keluarga sesama kita yang lainnya. Dan akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, itu merupakan yang ketiga untuk kita tunaikan. Bagaimana akhlak kita kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan? Tentu kita memberikan makan, memberikan minum, sama seperti halnya kita juga pada suatu ketika dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, juga kita ingin minum, juga ingin makan. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Ibadah puasa mendidik kita untuk senantiasa menjadi orang yang sabar dan akan peroleh suatu ketakwaan, akan peroleh menjadi orang-orang yang muttaqin pada gilirannya nanti. Karena ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, yang tidak bisa sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah sholat, nampak kelihatan orang yang melakukan sholat, dari takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal dan sebagainya. Ibadah zakat kelihatan ketika memberikan zakat. Ibadah haji juga kelihatan. Tapi ibadah puasa hanya diri kita sendiri dan Allah yang mengetahuinya. Itu sebabnya dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa ana ajzi bihi. Hanya ibadah puasalah yang Allah sendiri yang langsung membalasnya. Kita tidak bisa membedakan antara orang itu puasa atau tidak, karena kelihatannya sama antara orang itu berpuasa atau tidak. Hanya yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ibadah puasa dikatakan ibadah sirriyah, yang jauh daripada sifat-sifat riya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.